Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lolos P3K. Pada hari ini kita akan belajar bersama materi tentang KPK dan FPB. Jangan lupa sebelum menonton video ini, untuk yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke banyak teman untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, materi ini kita ambilkan dari modul PPPK, modul belajar mandiri yang dibuat oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langsung saja kita belajar bersama-sama. Oke, kita mulai. Mencari KPK dan FPB. Kalau pada modul ada 3 cara, yaitu menggunakan irisan bilangan, menggunakan faktorisasi prima, dan yang ketiga menggunakan algoritma pembagian. Ini khusus mencari FPB. Nah, pada kali ini kita akan gunakan yang sering dipakai, yaitu menggunakan faktorisasi prima ataupun faktor dan menggunakan tabel, atau ada yang menggunakan garis. Untuk bisa mencari KPK dan FPB, kita harus tahu dulu bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Kecuali angka 1. Angka 1 itu bukan bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Lalu 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi nanti ketika kita mencari KPK maupun FPB, ketika kita memfaktorkan atau membagi, itu nanti dimulai dari bilangan prima yang paling kecil dulu. Kalau tidak bisa, baru bilangan prima berikutnya. Misalkan dibagi 2, terus dibagi 2 tidak bisa, maka lanjut dibagi 3. Bagi 3 tidak bisa, lanjut dibagi 5, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu mencari KPK dan FPB dengan pohon faktor. Bagaimana kriterianya atau ketentuannya? Ini. Kalau KPK, yang pertama bagi bilangan dengan bilangan prima yang terkecil. Jika ada faktor yang sama, ambil yang pangkatnya lebih besar. Jika ada faktor yang tidak sama, ikut dikalikan. Sedangkan untuk FPB, yang pertama adalah bagi bilangan dengan bilangan prima dari yang terkecil, sama ya. Ambil faktor yang sama saja dan yang pangkatnya lebih kecil. Jika tidak ada faktor yang sama, FPB-nya adalah 1. Ini adalah ketentuannya, dipahami, baru kita ke contoh. Contoh mencari KPK dan FPB dengan pohon faktor. Contoh 1. Tentukan KPK dan FPB dari 12, 18, dan 20. Angka pertama tadi adalah kita buat faktorisasi primanya. 12 bisa dibagi 2 karena belakangnya genap ya. Hasilnya 6 bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya 3. Sampai yang hasil terakhir ini adalah bilangan prima. Jadi memfaktorannya 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Lalu 18 bagi 2 bisa 9. Bagi 2 tidak bisa, maka lanjut ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. Hasilnya 3. Maka 18 2 kali 3 pangkat 2. 20 bagi 2 10. Ciri-cirinya bisa dibagi 2 itu belakangnya genap atau 0 ya. Bagi 2 5. Ini sudah bilangan prima. Maka 20 2 pangkat 2 kali 5. Terus tadi KPK kita melihat dari 3 ini ya. KPK kalau ada faktor yang sama, kita ambil pangkat yang lebih besar. Di sini ada 2 pangkat 2, 2, 2 pangkat 2. Maka yang lebih besar kan 2 pangkat 2. Terus 3, 3 pangkat 2, ini yang sama ya. Maka kita ambil 3 pangkat 2. 5, walaupun di 12 sama 18 tidak ada, kalau KPK ikut dikalikan. Nah, ini ya. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 hasilnya ini. Terus FPB hanya yang faktornya sama. 2 pangkat 2, 2, 2 pangkat 2. Ini ada sama-sama ada 2-nya di 3-3-nya ini. Kita ambil yang pangkatnya lebih kecil.
Kenapa 3 tidak dimasukkan? Karena cuma ada di 12 dan 18, di sini tidak ada. Makanya tidak dimasukkan. Kalau di tiga-tiganya ada ya dikalikan. Contoh pertama ya. Ini ada pengetahuan baru. Jadi ketika di PowerPoint kita mau membuat pangkat, itu caranya ini. Tekan Shift, Ctrl, dan tanda sama dengan bersamaan. Contoh kedua. Tentukan APK dan FBB dari 10, 21, dan 35. Langkah pertama, buat pemfaktorannya ya, seperti tadi. Oke. Nah. Oke. KPK kalau ada faktor yang sama ambil pangkat yang lebih besar. 2 di sini ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada. 3 di sini ada, di sini tidak ada. 5 di sini ada, di sini ada. 7 di sini ada, di sini ada. KPK-nya berarti 2 kali 3 kali 5 kali 7. 5-nya ada 2 ya ambil salah satu karena pangkatnya sama. 7-nya juga sama. FPB-nya hanya yang sama saja. Di sini ada 2, di sini tidak ada. Di sini ada 3, di sini dan di sini tidak ada. Di sini ada 5, di sini tidak ada. Jadi di tiga-tiganya tidak ada faktor yang sama, maka FPB-nya adalah 1. Lalu dengan tabel. Dengan tabel kita lihat di sini caranya bagi bilangan prima dari yang terkecil, lingkari yang bisa membagi semua angka tersebut. Ini juga sama ya. Bagi sampai hasil akhirnya 1 semua. Kalau KPK itu dicari dengan mengalihkan semua pembagi yang di sebelah kiri. Kalau FPB dicari dengan mengalihkan pembagi yang dilingkari. Kalau cuma 1 yaitu FPB-nya. Kalau tidak ada yang dilingkari berarti FPB-nya 1. Contoh, kita dengan soal yang sama tadi ya, hasilnya harusnya sama. Tentukan FPB dari 12, 18, 20. Pertama buat garis dulu. Nah, lalu masukkan angkanya 12, 18, 20. Lalu kita lihat 3 angka ini bisa tidak dibagi 2. Kalau ada yang bisa dibagi 2 ya bagi 2 dulu, bagi bilangan prima yang terkecil. 12 bagi 2 6, 18 bagi 2 9, 20 bagi 2 10. Kenapa dilingkari? Karena 2 itu bisa membagi 12, 18, dan 20. Nah, lalu kita lihat bisa dibagi 2 lagi? Bisa, ini dan ini. Walaupun di tengah tidak bisa ya, nggak masalah. Bagi 2 lagi. 6 bagi 2, 3. 9 bagi 2 tidak bisa, maka tetap tulis 9. 10 bagi 2, 5. Oke, kenapa tidak dilingkari? Karena cuma bisa membagi 6 dan 10. Tidak tiga-tiganya. Bagi 2 lagi tidak bisa, maka lanjut bilangan prima berikutnya yaitu bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. 5 bagi 3, 5. Karena tidak bisa ya. Lalu, bagi berapa lagi? Bagi 3 masih bisa? Masih. Ya. 1 bagi 3 nggak bisa turunkan. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 nggak bisa, turunkan lagi. Bagi 3 lagi tidak bisa, berarti bagi 5. Jadi bilangan primanya naik. Bagi 5, 1, nggak bisa. Nah, sampai hasil akhir di belakangnya adalah di bawah itu 1, 1, 1. Ini sudah selesai prosesnya. KPK tinggal mengalihkan semua yang ada di kiri. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 kali 5. FPB hanya yang dilingkari. Gampang kan? Ya ini dengan tabel. Contoh yang kedua dengan tabel. Sama seperti tadi ya. Tentukan KPK FPB dari 10, 21, 35. Buat garisnya dulu. Masukkan angkanya. Nah, bagi dengan 2. Bisa apa tidak? Kita lihat. 10 bagi 2, 5. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Bagi 2 lagi nggak bisa. Berarti naik ke bilangan prima berikutnya. 3. 5 bagi 3 nggak bisa. 21 bagi 3, 7. 35 bagi 3 nggak bisa. Bagi 3 lagi nggak bisa. Naik bilangan prima berikutnya yaitu 5. Bagi 5, 1. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 5, 7. Bagi 5 lagi nggak bisa. Naik bilangan prima berikutnya yaitu 7.
bagi 7, 7 bagi 7, sampai hasil akhirnya adalah 1. KPK mengalihkan semua yang ada di sini. Nah, ini kan tidak ada yang dilingkari, ya, karena tidak bisa membagi ketiga angka ini. Maka FEB-nya adalah 1. Lalu selanjutnya yaitu menghitung hari setiap bulan dalam 1 tahun. Tujuannya apa ini? Untuk soal cerita nanti tentang KPK. Nah, ini adalah jari kita ambil 4 jari saja. Ini, kalau di atas itu 31 hari, kalau yang di tengah-tengah ini di bawah itu adalah 30 hari. Ya, ini sudah ada tanggal-tanggalnya. Ini, nanti caranya akan saya tunjukkan videonya. Kecuali bulan Februari. Februari itu bisa 28 atau 29 hari. 29 hari itu jika tahunnya habis dibagi 4. Contohnya tahun 2020 kalau dibagi 4 kan sisanya 0 atau tidak bersisa. 2024, 2028. Ada yang mengatakan 4 tahun sekali atau tahun kapisat. Februari itu ada 28 hari jika tahunnya tidak habis dibagi 4. Misalnya 2021, 2022, 2023 dan seterusnya. Nah, ini adalah video yang menggunakan tangan, akan saya tunjukkan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus masih di sini ya. September, Oktober, November, Desember ya. Selanjutnya yaitu soal cerita KPK dan FPB. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama untuk KPK itu ciri-cirinya ada kata bersama-sama lagi. Kalau FPB ada kata dibagi sama banyak. Langkahnya sama. Yang pertama kalau KPK ya cari KPK-nya dulu. Yang FPB cari FPB-nya. KPK kalian ditanyakan hari apa itu ya, nanti dibagi dengan 7 KPK-nya. Nanti lihat sisanya. Kalau tidak bersisa berarti ya hari itu tetap. Terus jika ditanyakan tanggal dan tahun, maka tanggal pertama kali bertemu ditambah KPK-nya. Dan nanti kita gunakan tadi yang jumlah hari setiap bulan. Jika satuannya waktu, misalkan jam menit, itu perhatikan satuannya. Kalau FPB, jika ditanyakan pembungkusnya, berarti cukup jawabannya itu adalah FPB. Kalau ditanyakan isi dalam bungkusan, baru jumlah keseluruhan dibagi dengan FPB. Oke, kita langsung saja ke soal cerita KPK. Agung ke pantai 5 hari sekali, Budi ke pantai 8 hari sekali, Ciko ke pantai 10 hari sekali. Pada hari Minggu 25 Juli 2021 mereka ke pantai bersama. Hari, tanggal, bulan, dan tahun berapa mereka ke pantai bersama-sama lagi. Jelas ini soal KPK. Karena ada kata bersama-sama lagi. Ada kelipatan ya. Jawab caranya ya, langkah pertama adalah cari KPK-nya dari 5, 8, dan 10. Nah, ini caranya sudah tahu lah ya. Ini kenapa 5 coba kayak gini, karena bilangan prima. Tidak bisa dibagi lagi. Nah, udah tahu lah ya. Nah, KPK-nya adalah 40. Langkah kedua, kita mencari harinya dulu. Nah, mencari hari itu berarti KPK dibagi 7. 40 dibagi 7 kan 5. 35 sisanya 5. Nah, pertama kali kan minggu. Minggu sisanya 5 berarti tambah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari Jumat ya. Harinya hari Jumat. Yang ketiga mencari tanggal, bulan, tahun. Itu tambahkan KPK ke tanggal pertama kali. Pertama kali kan 25 Juli. Tambahkan dengan 40. Ingat, pertama kali menambahkan maka bulannya tidak berubah. Kita tambahkan normal saja. Berarti 65 Juli ini ya ditambahkan. Apa Juli itu ada 65? Kita ingatkan tanggal tadi. Juli ada berapa? Juli itu ada 31. Berarti karena ini melebihi, tidak normal, kita kurangi 31. Jadi pertama tambahkan. Kalau sudah ditambahkan, sudah kayak gini, baru kita kurangi. Nah, 65 kali 31, 34 Agustus. Apa Agustus ada 34? Ingat lagi, Agustus hanya ada 31. Maka kita kurangi 31. Hasilnya
3 September. Ini kan sudah normal, September ya ada tanggal 3. Maka jawaban semuanya kita gabung jadi Jumat 3 September 2021. Oke, gampang kan? Sekarang yang FVB. Bibi mempunyai 10 apel, 15 mangga, dan 20 jeruk. Ketika buah akan dimasukkan dalam kantong plastik dengan isi ketiganya sama banyak. Wah, jelas ini soal FVB karena ada kata dibagi sama banyak. Berapa banyak kantong yang dibutuhkan? Berapa jumlah apel, mangga, dan jeruk setiap kantong? Jawab. Yang pertama cari FVB dari 10, 15, dan 20. Caranya sudah mahir, tadi sudah kita ulang-ulang. Oke. Nah, FVB-nya adalah 5. Selanjutnya, karena yang ditanyakan pembungkusnya, kantongnya, berarti kan cukup FVB. FVB-nya 5, berarti banyak kantong plastiknya adalah 5. Mencari isi setiap kantong. Tadi caranya dengan membagi jumlah buah itu dengan FVB. Tadi FVB-nya kan 5. Apelnya kan 10, berarti 10 bagi 5, 2 buah. Mangganya kan 15 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. Di setiap kantong plastik, apelnya ada 2, mangganya ada 3, jeruknya ada 4. Ini untuk latihan ya, untuk latihan ada 5 soal. Semangat berlatih, saya selalu mendoakan supaya lolos P3K tahun ini dan passing grade. Tapi mohon bantuannya supaya kita semangat membuat konten ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen juga silakan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Semangat, salam lolos P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.